Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala kubri Sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa karamatika abadan abadan rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka mahdudi a'tini mahabbataka wa ma'budika. Yang sama-sama kita tandingi, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita agungkan guru kita sekalian, Muhammad Rukina, Syidina, Asyid Syekh Ahmad Sahibullah Fatahil Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barokah dan karunia sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati para pemangku manaqib, keluarga Bapak Soleh Ustaz Usman beserta keluarga besar. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani ataupun rohaninya, dimudahkan segala urusannya, dikabul segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan ditambah-tambah rezekinya, dan yang terpenting diistiqomahkan di dalam mengamalkan amal yang tariqah maksa dan dia. Amin ya Allah ya Rahman. Terima juga kepada kita semuanya, ikhwan akhwat. Mudah-mudahan doa yang sama bagi kita sekalian, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, ditambah rezeki baik dunia ataupun akhiratnya, dan diistiqomahkan pula di dalam mengamalkan amal yang tariqah maksa dan dia. Amin. Wabil khusus pada guru kita sekaligus ketua LD Kecamatan Cibalusan, Bapak Haji Aceh Mahmudin. Alhamdulillah malam hari ini bisa hadir, dan juga dari perwakilan beberapa majelis ada dari Cicau, Ketua Ustaz Anam, Pak Saidan, dan juga ada dari Madam juga hadir, alhamdulillah. Dari Cijati juga alhamdulillah hadir. Insyaallah di malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah panen raya. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semuanya, dan mudah-mudahan malam hari ini Allah turunkan rahmatnya kepada kita melalui barokah dan karamah dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrahu. Amin ya Allah. Ada satu riwayat yang disahkan dari Imam Tabrani dari Abu Darda, bahwasanya ayat Allah yaumal qiyamati aqwam fi wujuhihim nur taqtibuhum nas laisu bil anbiya wa syuhada. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil akhir akan membangkitkan, akan membangunkan suatu kaum yang mana kaum itu dibangkitkan dengan wajah-wajah
yang berseri-seri dan bercahaya yang ada di dalam mimbar-mimbar mutiara. Yaumil kiamat, di padang mahsyar ada satu kaum yang dibangkitkan oleh Allah dengan wajah yang bercahaya berseri-seri, tidak ada kesedihan sama sekali. Sementara diceritakan dalam hadis, dikisahkan dalam hadis bahwasanya di padang mahsyar itu orang-orang akan digiring semuanya. Ada yang digiring dengan kaki diseret, ada yang digiring dengan wajahnya diseret, ada pula yang digiring dengan setengah badannya terendam oleh keringatnya sendiri. Ada yang sampai tertutup oleh keringatnya sendiri, tergantung daripada amal perbuatan. Maka hari dikisahkan di situ hanya jaraknya 1 mil, kurang lebih 1,5 kilometer saja. Sekarang yang mataharinya jauh aja panasnya, Masya Allah. Ini yaumil kiamah, yaumil akhir, di padang mahsyar matahari akan dekat dengan kita 1,5 kilometer saja. Maka begitu dahsyatnya padang mahsyar. Tapi ada satu kaum yang dibangkitkan oleh Allah dengan wajah bersinar, berseri, tanpa kesedihan, bahkan gembira, ditempatkan di mimbar-mimbar mutiara yang begitu indah. Maka mendengar keterangan Rasulullah, datanglah Faja'a al-Arabi ala Rabbaiti. Ada datang sahabat dengan kakinya, jadi merunduk, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jilhum lana na'rifuhu. Kabarkan kepada kami siapa orang-orang, golongan-golongan yang dibangkitkan di yaumil akhir dengan wajah yang bercahaya berseri-seri tanpa ada kesedihan. Apa kata Rasul? Al-muttahabuna fillah yastami'una min qabailin satta wa biladin satta yastami'una ala dzikrillahi yadhkurun. Yaitu golongan orang-orang yang cinta karena Allah dan berkumpul karena Allah dari daerah, dari tempat-tempat yang berbeda-beda dan berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah malam hari ini yang dari Cicawu, yang dari Cibarusah, yang dari mana? Kampung Kandang, yang dari Cibobot, jadi semuanya kita berkumpul di sini untuk berzikir mengagungkan asma Allah. Maka insya Allah malam hari ini mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dibangkitkan oleh Allah dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bersinar tanpa ada kesedihan. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, nikmat. Kalau bukan karena zikrullah, maka kita tidak bisa berkumpul malam hari ini. Kalau bukan karena cinta akan zikrullah, maka kita tidak bisa berkumpul malam hari ini. Dan tanda bahwa kita dicintai oleh Allah adalah alamatu hubbillah, hubbu zikrullah, wa alamatu hubbillah, hubbu zikrullah. Tanda kita dicintai oleh Allah, maka Allah berikan kepada kita kecintaan akan zikrullah. Dan kalau Allah sudah benci kepada kita, maka Allah berikan kebencian kepada kita akan zikrullah. Maka hadirnya kita malam hari ini, kalau bukan karena cinta akan zikrullah, maka tidak akan pernah bisa hadir. Maka karena rasa cinta yang diberikan oleh Allah di dalam kalbu kita, sehingga Allah menarik kita untuk bisa hadir pada malam hari. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rasa cinta itu kepada kita, sehingga kita selalu bisa mendawamkan, mengistiqomahkan zikrullah. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebersamaan kita bisa terus terjaga. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan oleh guru kita, para sahabat Syekh Ahmad Sholihul Wafatajul Arifin. Dalam kitab Miftahus Sudur, beliau menyebutkan
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ma'a hadhil qawafil ruhaniyah. Bersegeralah kalian semuanya kepada ampunan Allah. Dengan apa bersegera mencari ampunan? Ma'ahadihil qawafil ruhani, dengan serta mengikuti rombongan ini, artinya thariqah qadiriyah naqsabandiyah yang bersifat ruhaniyah. Perhatikan di sini beliau menegaskan ma'ahadihil qawafil ruhaniyah, rombongan yang bersifat ruhaniyah. Jadi thariqah qadiriyah naqsabandiyah itu adalah kelompok rombongan kaum yang bersifat ruhaniyah. Jadi ruh kita yang berkumpul, bukan hanya jasad kita, tapi ruh kita yang berkumpul, yang bersama-sama berjalan menuju apa? Menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan di dalam thariqah jangan atas siapa Abdul Qadir dalam manfaat thariqah teh lain mata kuliah dianggap. Jadi thariqah ini adalah qawafil rohaniyah, rombongan rohani yang menginginkan untuk sampai kepada Allah dengan apa? Dengan selalu meminta ampun kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran disebutkan wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihi wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka ketika kita selalu meminta ampun kepada Allah, tidak akan Allah siksa. Dan cara kita untuk meminta ampun kepada Allah yaitu dengan masuk ke dalam qawafil rohaniyah tadi, masuk ke dalam thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Maka dengan masuk dalam thariqah qadiriyah naqsabandiyah ini, kita selalu meminta ampun kepada Allah. Setiap kita berzikir, satu kalimat zikir kita la ilaha illallah, dengan memanjangkan karena kita mengagungkan kalimat la ilaha illallah tadi, 4.000 dosa besar Allah ampuni. Satu kali saja. Dengan niat kita mengagungkan, dengan memanjangkan kalimat la-nya yang sudah ditalkinkan oleh Syekh Mursyid, yang diiringi, yang dibarengi, disamakan dengan zikir khafi, maka itu menjadi penggugur dosa kita. 4.000 dosa minal kabair, bukan hanya sekedar dosa kecil, tapi dosa-dosa besar. Maka dilanjutkan di dalam hadisnya, sahabat menanyakan, seandainya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi karena mengagungkan dan memanjangkan kalimat la ilaha illallahnya, dosanya tidak mencapai 4.000, seperti apa ya Rasul? Maka akan diambilkan dari dosa orang-orang yang terdekat, orang-orang yang dicintai, istri, orang tua, anak, akan diambilkan dari dosa-dosa. Maka begitu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, gugur dosa kita. Seandainya tidak lagi ada dosa kita yang besar-besar, diambilkan dari dosa orang-orang terdekat kita. Maka inilah barokah daripada zikrullah. Masya Allah. Kita berzikir, insya Allah akan menjadikan kita selalu orang yang meminta ampun kepada Allah, dan orang yang selalu meminta ampun kepada Allah tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan ma min qaumin istami'una yadhkuruna Allah la yalqayu fihi wajha ila munadi yang minas sama maghfurun lakum qad udilat sayyi'atukum hasan. Jadi tidaklah ada satu kaum yang berkumpul, yang mana di dalam perkumpulan itu ada disebutkan asma Allah, ada berzikir mengagungkan asma Allah, kecuali datanglah panggilan dari arasy Allah mengatakan maghfurun lakum, bangkitlah kalian semua, ampunan bagi kalian semuanya.
qad butilat sayyi'atukum hasanah. Allah telah gantikan keburukan-keburukan dengan kebaikan. Maka pulangnya kita malam hari ini insya Allah ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Tadi dalam khotbah disebutkan bahwasanya ketika kita menyebut asma Syekh Abdul Qadir itu sama dengan kita menyebut Ismul Mu'azzam. Kenapa? Mungkin ada sebagian yang belum yakin. Ketika menyebut asma Syekh Abdul Qadir, kenapa kok disebut seperti menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan asma Allah. Bahkan tadi makobah yang kedua, Syekh Abdul Qadir membangkitkan orang yang sudah mati, bukan lagi kum bi'idnillah, tapi kum bangkitlah dengan izin. Kalau kita mau kaji betul-betul, insya Allah begitu dahsyatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dijadikan oleh Allah kekasihnya, sehingga Allah berikan satu karomah, Allah berikan satu keutamaan, yang keutamaan itu tidak ada banding. Sebelum Syekh Abdul Qadir membangkitkan orang di dalam kuburnya, beliau menegaskan, manehnya kaulah lain nabi, kaulah ngan sakukur jalma anut ikut akan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ikut akan syariat, orang yang ikut akan tuntunan dari para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan keutamaan, diberikan karomah oleh Allah, sehingga karomah para wali-wali itu disebutkan di dalam kitab Tazkiratul Auliya, bahwasanya karomah para wali itu adalah min juz'in nubuwwah. Karomah wali-wali itu bagian daripada kenabian. Maka kalau kita ikut akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, kita akan bisa mendapatkan karomah-karomah dari Allah. Tapi karena kita belum lagi bisa mengikuti syariat Nabi secara sempurna, zahir batin, maka Nabi pun memberikan kemudahan kepada kita. Kalau kita langsung kepada Nabi jauh lama, caranya pun jauh, maka Rasulullah SAW mewariskan ilmunya tadi kepada para ulama. Nah, ulama-ulama yang menjadi pewaris Nabi itu salah satunya adalah para masyayikh, syekh mursyid. Maka syekh mursyid itu disebutkan di dalam kitab Ghazinatul Asrar. Kedudukan daripada syekh mursyid itu seperti kedudukan Nabi pada umat-umat. Tapi syekh mursyid bukan Nabi, dan syekh mursyid adalah orang yang diutus oleh Allah untuk orang-orang yang khusus. Maka ketika kita sudah mendapatkan talqin zikir, sudah mengamalkan zikir, ini adalah orang-orang khusus, orang-orang pilihan. Tidak semua orang ditunjukkan oleh Allah untuk menemukan syekh mursyid. Bagi orang yang sudah dipertemukan oleh Allah dengan syekh mursyid, orang-orang yang sudah ditunjukkan oleh Allah akan nur. Maka dalam kitab Ghazinatul Asrar pun disebutkan wa mislu hadhil mursyid kan nuri min anwarillah. Syekh mursyid itu ibarat nur daripada nur-nurnya Allah. Itu orang yang sudah mencapai insan kamil, yang sudah mengerti, memahami, merasakan, bahkan betul-betul meyakini hakikat daripada nur Muhammad. Jadi mursyid itu bukan hanya sekedar orang yang mengajarkan ilmu,
tapi justru lebih menyambungkan ruhani kita untuk tersambung kepada Rasulullah SAW. Maka disebutkan ma'a kawafili hadhil kawafili ruhani, di kafilah ruhani. Kadang torikoh jangan dicampur-campur. Kalau kita mau belajar torikoh, fokuskan kepada ruhani. Kalau kita mau memfokuskan kepada kehidupan di dunia, silahkan. Tapi torikoh jangan dicampurkan dengan kepentingan ruhani. Maka torikoh ini adalah organisasi ruhani, bukan organisasi duniawi. Tapi penting bagi kita untuk mendakwahkan torikoh dengan terorganisir. Torikoh bukan organisasi, tapi kawafil rohaniyah. Tapi penting bagi kita untuk mendakwahkan torikoh dengan terorganisir. Supaya kuat. Kalau tidak terorganisir, maka serangan-serangan dari luar akan menjadikan torikoh ini sulit berkembang. Tapi kalau kita organisir, maka torikoh ini ada lembaga, torikoh ini ada dasar hukum. Ketika kita sedang berzikir, kemudian ada yang mengatakan, oh ini ajaran sesat, ada dasar hukumnya. Oh ini tidak ada izinnya dari pemerintah, ada dasar hukumnya. Semuanya sudah. Tapi torikoh adalah jalan untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan tutup jalan untuk sampai kepada Allah hanya karena kepentingan dunia. Tapi karena kita mendakwahkan torikoh di dunia, maka harus terorganisir supaya tidak ada yang menghalang. Zikir tenang karena ada yang melindungi. Sehingga dengan zikir kita bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan torikoh adalah yarju ila bertemu dengan Allah, supaya kita bisa melakukan amal-amal yang soleh sebagai syarat untuk sampai kepada Allah. Maka butuh ketenangan, butuh keikhlasan, butuh kenyamanan di dalam mengamalkan amaliyah. Maka perlu ada lembaga-lembaga yang melindungi. Kalau kelapa tidak ada kulitnya, sehari 2 hari akan basi. Tapi kalau kelapa dilindungi oleh kulitnya, maka akan awet. Tapi kalau kulit ingin jadi kelapa atau kelapanya ingin jadi kulit, maka akan hancur. Maka ambil porsi masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Lindungi, amalkan, lestarikan. Ini pesan daripada guru kita. Maka guru kita, sebagaimana tadi Tuhan saya menyebutkan, Tuhan saya menghidupkan orang yang sudah mati walaupun sudah 500 tahun, tapi bisa tetap dihidupkan di. Begitu pula mursyid kita, pemirsa Abah, bisa menghidupkan orang yang mati walaupun mati sudah lama. Apa yang dihidupkan? Yaitu qalbu. Dalam dustur yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dalam kitab Surah Asr disebutkan la yalijul insana ila malakutis samawati illa ba'da tawallada marrataini at-tayyib fa inna tayyib tawallada marrataini. Tidaklah akan sampai seorang manusia, seorang hamba untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menembus alam malakut, menembus langit yang 7 lapis untuk sampai kepada Allah, tidak akan pernah sampai kecuali orang itu telah dilahirkan 2 kali, seperti halnya burung. Karena sesungguhnya burung itu dilahirkan 2 kali. Burung dilahirkan sekali 2 kali. Ayam ya ayam. Sekali 2 kali dilahirkan. 2 kali. Begitu lahir brojol, nah jadilah telur mati apa hidup? Jadi baru mati tergantung. Kalau ketemunya sama bujang ipek, berarti mati jadi telur mata sapi dah. Tapi kalau ketemu yang kompeten, maka telur tadi akan menjadi dulu dilengkapi dulu,
Karena begitu pecah, muncullah makhluk yang baru. Maka burung bisa terbang ketika burung itu bertemu dengan induknya. Maka seorang manusia ketika dilahirkan dari rahim ibundanya, pada dasarnya secara maknawi itu adalah dalam kondisi mati. Kenapa? Kalbunya tidak hidup ingat dengan zikrullah. Kalau dalam kitab Tauhid disebutkan tidak hayatan abadiyatan ukhrawiyah, tidak hidup yang abadi yang bersifat ukhrawi. Maka kita yang belum mendapatkan talqin zikir seperti telur yang belum diangkrami. Kalau telur ketemu sama Bu Ipeh bahaya, jadi telur maka tapi maka orang-orang yang belum mendapatkan talqin zikir diseumpamakan oleh Imam Sya'roni seperti orang yang sakit kritis kronis sedang ada di dalam ambulan. Dan Syekh Mursyid diumpamakan seperti dokter. Maka orang yang belum mendapatkan talqin zikir itu segeralah untuk mendapatkan talqin zikir. Wasari'u ila maghfirati. Bersegera. Jangan sampai keburu habis waktunya belum mendapatkan talqin zikir. Belum diengkami sudah ketemu sama Bu repotnya. Maka supaya kita bisa terbang, supaya kita bisa sampai kepada hadratul ilahiyah, harus dipertemukan dengan Syekh Mursyid, harus mendapatkan talqin zikir. Sehingga setelah menjadi talqin zikir, setelah mendapatkan talqin zikir, sama halnya kita dengan dilahirkan dua kali dengan wujud tiflul ma'ani. Setelah kita mendapatkan talqin zikir, burung, ini Ustaz Anang suka biara burung lovebird, begitu menetas apakah bisa langsung terbang? Harus dirawat, dikasih makan, dikasih minum susu, seminggu keluar bulunya kecil-kecil, tidak langsung terbang. Nanti keluar lagi bulu sendok, nanti keluar lagi bulu cendok, nanti seminggu lagi keluar bulu sisir. Baru mungkin setelah 4 minggu, 5 minggu mulai belajar terbang. Begitu sudah terbang, maka sudah aman. Begitupun kita. Begitu kita mendapatkan talqin zikir, bukan terus kita langsung sampai kepada Allah. Tapi sama halnya begitu kita mendapatkan talqin zikir, sama seperti apa kalau guru namanya Cili? Apa namanya Cili? Yang baru lahir itu, yang masih brodol gitu. Kalau piye udah ada bulunya gitu. Brodol ya, kalau brodol kan begitu. Brodol, kalau burung yang belum ada bulunya belum bisa terbang, kalau dibiarkan akan mati. Ikut jalan sendiri keluar dari sarangnya, maka akan dimakan kucing. Maka kalau kita baru mendapatkan talqin zikir, masih belajar zikir, sudah keluar dari sarang, siap-siap diterkam ayam. Itu kalau ketemu ayam sama Aki Muiz, potong. Nah kalau enggak, keburu dipacok ayam. Maka sekalipun kita sudah mendapatkan talqin zikir, selama kita belum bisa menembus malakutis samawati, jangan pernah keluar dari sarang. Jangan pernah keluar dari apa yang diajarkan oleh guru kita. Bahaya. Pesawat aja kalau mau terbang, begitu sudah nyala mesinnya tidak langsung terbang. Tunggu dulu. Mesin semuanya sudah daya penuh, sudah ada daya tarik, baru akan terbang. Burung tadi, begitu lahir tidak punya bulu, nanti sudah mulai ada bulunya. Nah, jangan terus coba-coba langsung terbang. Begitu sudah penuh, sudah terisi, semuanya sudah terisi, baru di situ akan terbang. Pun kita kalau sudah mendapatkan talqin zikir, bukan berarti kita sudah sampai kepada Allah, tapi kita harus bisa mengisi seluruh latifah-latifah yang ada di dalam diri kita, menjadikan diri kita ini menjadi nur, sehingga dengan nur tadi kita bisa tersambung melalui silsilah dan disampaikan oleh guru kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau baru latifatul qalbi itu aja masih bilang mentok, jangan merasa sudah sampai kepada Allah. Tapi penuhi latifatul qalbi kita, naik ke dalam latifatul ruh, naik ke latifatul suri, naik ke latifatul khafi, naik ke latifatul apa, sampai kullu jazat. Begitu semuanya sudah terisi penuh dengan zikrullah, dan itu bisa terus menerus, maka disitulah baru kita bisa merasakan nikmatnya zikrullah. Dan kalau kita ini Masya Allah, untuk menghidupkan latifatul qalbi aja masih sulit, maka di dalam thariqah kita ada 4 hal yang harus selalu kita jaga daripada syekh mursyid kita. Apa 4 hal itu? Yang pertama, mursyid itu adalah sohibul barokah. Maka bererat, dekatkan kita kepada syekh mursyid supaya kebarokahan syekh mursyid terus mengalir kepada kita. Kita yang sulit melakukan kebaikan-kebaikan, dengan barokah daripada syekh mursyid, satu amal kita yang sedikit, amal kita yang jarang-jarang jadi barokah. Kalau amal yang barokah, satu bisa jadi 10, bertambah terus kebaikan. Dan sambungkan terus kita kepada syekh mursyid, hadirkan terus syekh mursyid kita di dalam diri kita, supaya kebarokahan syekh mursyid terus mengalir kepada kita. Kemudian yang kedua, mursyid adalah sohibul karamah. Maka supaya kita terus mendapatkan kemuliaan-kemuliaan daripada syekh mursyid, jangan terlepas dari syekh mursyid. Kulit binatang yang suka dibikin jaket, kulit namanya kulit gak ada harga. Tapi ada satu kulit yang bisa lebih utama dari malaikat. Kulit bisa lebih utama dari malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah berjumpa dengan Allah secara langsung, tapi malaikat hanya sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi ada kulit yang bisa sampai ke arasy Allah. Kulit yang mana? Kulit yang dijadikan terompah sandal Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj. Maka malaikat tidak pernah bisa sampai ke arasy, tapi hanya ada di Sidratul Muntaha. Tapi ini kulit sampai ke arasy Allah. Kenapa? Karena nempel di kaki Rasulullah SAW. Maka kalau kita ingin sampai ke hadirat Allah, nempel saja di kaki guru, nempel saja di kaki para sahabat, walaupun hanya jadi debu tanah yang kotor yang nempel di kaki para sahabat, insya Allah akan terbawa sampai kapanpun, kemanapun para sahabat. Inilah karomah, kemuliaan kita itu kalau kita nempel kepada syekh mursyid, kalau kita nempel kepada Rasulullah SAW. Maka supaya kita nempel, supaya kita tersambung kepada Rasulullah, banyak-banyak membaca sholawat. Sholawat kan artinya sholat. Sholat itu adalah menyambungkan. Kalau kita tersambung, nempel kepada Rasulullah, berbanyak baca sholawat, maka kita semakin dekat dengan Rasulullah. Maka Rasul, sedekat-dekatnya orang nanti di yaumil akhir adalah yang paling banyak membaca sholawat kepada. Tapi kata Allah, ada yang lebih dahsyat lagi. Kalau sholawat itu adalah menyambungkan, maka para sahabat memberikan ilmu kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita untuk selalu tersambung kepada Allah. Apa itu? Dalam ayat Qudsi disebutkan, ana inda doni abdi wa ana ma'ahu idza dzakara. Aku ada di sangkaan hambaku bersamaku, kata Allah. Dan aku bersamanya ketika hamba itu ingat kepadaku. Maka ketika kita ingat kepada Allah dengan qalbu kita, dengan ruh kita, dengan sir kita, maka kita sedang bersama-sama dengan Allah. Kalau maaf
itu huruf jar ya kan. Huruf jar bil makna ataf. Huruf yang menjadikan kita selalu bersama-sama atau itu mengikuti terus kemanapun pergi tidak terpisah. Maka kalau kita membaca sholawat atas Nabi, kita bersama dengan Nabi. Kalau kita berzikir khafi di dalam qalbi kita, maka kita bersama-sama dengan Nabi. Maka zikir jahat menghilangkan kotoran-kotoran, menghilangkan dosa-dosa kita, diisi dengan zikir khafi. Inilah yang terus menyambungkan kita kepada Rasulullah, kepada Syekh Mursyid, kepada Rasulullah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan kita nempel terus kepada Syekh. Jangan pernah melepaskan diri karena debu. Kalau dalam Al-Quran disebutkan bahwa amal-amal kita nanti di yaumil akhir itu seperti halnya debu. Debu ini akan terbawa oleh angin ketika debu itu tidak menempel kepada yang benar. Maka untuk memberatkan itu adalah nempel. Salah satu yang memberatkan adalah sholawat dan zikir. Maka zikir la ilaha illallah itu beratnya ditimbang antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, itu lebih berat la ilaha illallah. Lau anas samawati sab'a wal ardina sab'a wa la ilaha illallah fi kafatin la rojahat bihi. Ketika la ilaha illallah ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka akan lebih berat timbangan la ilaha illallah. Maka kalau kita beratkan amal kita dengan la ilaha illallah, amal kita nanti akan berat sehingga begitu ketembak angin untuk menempuh perjalanan yang begitu jauh menuju Allah tidak akan terbawa angin. Ditambah kita menyambungkan kepada Syekh Mursyid yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Maka jangan pernah melepaskan diri, selalu hadirkan guru kita. Hadirkan guru kita di dalam berzikir supaya apa? Supaya guru kita menghantarkan kita di dalam terbang menuju Allah. Istahadara syaihuka fi dzikri liyakuna rafiquka fi sayyamin. Hadirkan. Dengan apa menghadirkannya? Dengan rafiqah. Setiap kali kita melakukan apapun aktivitas, mau berangkat kerja, ingat bangsa. Mau sholat, ingat banget sahabat. Mau dagang ayam, ingat banget sahabat. Mau ngajar, ingat banget sahabat. Mau nyin bedog, saudara bedog, ingat kabar. Insyaallah apapun aktivitas kita yang dibarengi dengan zikir khafi, yang dibarengi dengan zikir jahat, yang dihadirkan ruhani guru kita, tersambung dengan ruhani guru kita, maka amalia kita akan menjadi amalia soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mursyid sebagai sohibul karamah. Jadi pertama sohibul barakah, yang kedua sebagai sohibul karamah. Mulianya kita karena ikut kepada Syekh Mursyid. Kemudian yang tiga, Mursyid sebagai sohibul ijazah. Mursyid sebagai sohibul ijazah adalah yang memberikan kita. Kalau tadi kita sudah mendapatkan kebarokahan, sudah mendapatkan kemuliaan, supaya kemuliaan dan kebarokahan tadi terus mengalir kepada kita, maka harus diisi, harus terus ditambah. Supaya apa? Supaya tidak terisi dengan kontaminan atau kotoran-kotoran yang lain. Maka mengamalkan amalia yang menjadi tuntunan para sahabat, zikir, khataman, manakib, ziarah, dan sholat sunnah itu harus kita terus lakukan. Zikir setiap baca sholat, setiap 5 waktu. Khataman minimum seminggu 2 kali, ditambah harian, maghrib dan isya. Manakib 1 bulan sekali. Kalau sempat 2 kali. Kalau sempat lagi 3 kali. Jangan dibalik. Manakib tiap minggu. Khatamannya sebulan sekali.
Panen terus tapi gak punya lahan. Nah, kalau orang Jawa sebenarnya bawon. Tapi kalau kita punya lahan terus, maka panen pun akan tetap raya. Jadi amaliyah bulanan manakib, amaliyah mingguan khataman, amaliyah harian zikir dan khataman. Sholat sunat jangan lupa ditinggal, jangan ditinggalkan. Pada maghrib ada 6 rakaat, 6 sholat. Di setiap bagian sholat, kemudian sholat malam, sholat pagi setelah matahari terbit, ada sholat isra, sholat istikharah, ada sholat isti'adah, kemudian di sholat ibadah, sholat kafaratul dzunub. Itu sholat sunat yang menjadi tuntunan bangsa. Kenapa kok kita harus melakukan sholat sunat tadi? Karena puncaknya makrifat kepada Allah itu ada pada sholat. Karena pintu masuknya kita untuk sampai kepada Allah itu ada pada sujud. Karena sujud itu adalah satu pintu yang mana dari sekian banyak sifat yang Allah punya ada satu kelemahan. Allah punya satu hal, satu sifat yang tidak Allah punya. Padahal Allah punya segalanya, Allah maha segalanya. Tapi ada satu hal yang menjadi milik kita untuk sampai kepada Allah. Apa itu? Yaitu pintu kehinaan dan kehambaan. Itu untuk kita sampai kepada Allah ada satu pintu yang akan menyampaikan kita kepada Allah, yaitu pintu kehinaan dan kehambaan, yaitu sujud. Merendahkan diri kita di hadapan Allah. Maka ketika kita bersujud, bacanya adalah subhana rabbiyal a'la. Kita bersujud dan mengagungkan Allah. Itulah pintu masuk kita. Maka puncaknya makrifat kepada Allah itu ada pada sujud. Maka ketika kita bersujud, hayati betul-betul sujud kita supaya nikmat. Disitulah kita bisa bertemu dengan Allah. Maka isi dengan amaliyah-amaliyah supaya mursyid tetap menjadikan kita, menjaga kita tetap mulia dan terus mendapatkan keberkahan. Nah, yang keempat, setelah tadi pertama mursyid sebagai sahibul barakah, yang kedua sahibul karamah, yang ketiga sahibul ijazah, yang keempat mursyid itu sahibul syafaat. Sahibul syafaat. Maka tadi disebutkan bahwasanya Syekh Abdul Qadir bukan Nabi, tapi hanya mengikuti syariat Nabi. Dengan mengikuti syariat Nabi akan diberikan keutamaan oleh Allah karena wali-walinya Allah, karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wali-walinya Allah itu adalah min juz'in nubuwah, bagian daripada kenabian. Maka syafaat daripada Syekh Mursyid itu sejatinya adalah syafaat daripada Rasulullah SAW. Maka mursyid inilah yang akan memberikan syafaat kepada kita yang sejatinya adalah syafaat daripada Rasul. Kapan mursyid memberikan syafaat? Ketika kita melakukan amal-amal yang kita niatkan untuk sampai kepada Allah, yang kita niatkan ikhlas karena Allah, tapi ternyata di dalam pelaksanaannya kita tidak bisa ikhlas. Contohnya, begitu kita zikir la ilaha illallah, niat kita ikhlas, kita berusaha diiringi dengan zikir khafi, tapi utangnya ikut terus. Begitulah utang belum dibayar, lah anak sekolah minta ini, banyak macam-macam. Nah, ini kita harus berjuang terus menghilangkan pikiran-pikiran itu. Belum lagi dagangan sudah lama belum habis-habis, ini aduh gimana ini. Terus begitu sholat Allahu Akbar, waduh pikiran macam-macam semua. Kita niatnya sudah ikhlas, tapi sulit bagi kita. Tidak pernah ada namanya khusyuk. Nah, yang begini inilah tugas Syekh Mursyid. Syekh Mursyid yang akan menyempurnakan. Jadi menyempurnakan amal-amal kita yang belum sempurna, maka akan
kita dapatkan syafaat daripada Syekh Mursyid yang sejatinya adalah syafaatul ijma daripada Rasulullah SAW. Karena buat kita melakukan ibadah dengan ikhlas benar-benar sulit, Pak. Nah, mungkin sudah bisa sholat rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua belum tentu. Udah kita melakukan sedekah misalnya, kita berikan kepada orang seikhlas, sudah pada saat sedekah ikhlas. Begitu sudah pulang, ingat diceritakan sama orang, sudah hilang lagi ikhlas. Ini sangat sulit bagi kita. Bahkan ketika kita sholat, kita masuk satu tahap ke alam yang berbeda, maka disitulah muncul berbagai macam godaan. Setan-setan yang menggoda semakin canggih, semakin rumit. Sudah selesai sholat, merasa aku sudah sholat banyak. Sudah selesai zikir, aku sudah zikir 1000, banyak zikirnya, sudah hilang. Maka yang begini kita butuh penyelamat, yang begini kita butuh syafaat daripada Rasulullah SAW, yaitu syafaat daripada Syekh Mursyid. Maka Syekh Mursyid yang akan menjadikan penerus, yang akan menyambungkan Tuhan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Caranya seperti apa? Yaitu dengan niatkan kita di dalam amal-amal ibadah kita untuk berkhidmat kepada Syekh Mursyid. Kita zikir khidmat amaliyah, kita khatamah niatkan khidmat amaliyah, kita manakib khidmat amaliyah, kita mencari kerja khidmat untuk mencari nafkah, semua niatkan khidmat terus. Maka disebutkan di dalam kitab bahwasanya kita ini harus bisa musyahadah, lebur atau menyatukan irodah kita dengan irodahnya Syekh Mursyid. Dalam kitab Tanbirul Qulub disebutkan bahasanya adalah kun kal mayyiti indal muhsin. Jadilah engkau seperti mayit di tangan orang yang memandikan. Kalau kemarin makan, jadilah seperti bola di tangan di kaki pemain bola. Mau ditendang kemana pun ikut aja. Supaya apa? Supaya kita bisa sampai kepada Allah, maka kita harus pasrah kepada Syekh Mursyid seperti halnya orang mati yang dimandikan oleh yang memandikan, tidak pernah nolak mau kembali diputar berdiri lantai sedang, tidak pernah nolak. Kalau nolak yang mandi langsung. Maka kita sebagai murid, supaya kita disampaikan kepada Allah, maka jadilah seperti mayit di tangan Syekh Mursyid. Jadilah pula tawakal kepada Syekh Mursyid, fana fi syekh. Maka gerbang untuk sampai kepada Allah itu adalah fana fi syekh, manut kepada guru, pasrah sumerah kepada guru, hikmah sesuai kemampuan kita, melakukan amalia-amalia sesuai tuntunan daripada guru kita. Maka disitulah syafaat daripada guru kita akan timbul. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan malam hari ini kita semua yang mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maksud golongan orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dengan wajah yang bercahaya, ditempatkan di dalam mimbar mutiara tanpa ada kesedihan, tanpa ada ketidaksenangan. Dan mudah-mudahan nikmat Allah selalu Allah berikan kepada kita di dunia ini, yaitu nikmat akan zikrullah. Nikmat yang paling agung di dunia ini adalah nikmat zikrullah. Wala zikrullah ya. Mudah-mudahan manfaat, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi
Allahumma salli ala nabiyil Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi'adil badri ya Allah, bi'adil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lanjutkan.